Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan sahabat-sahabat yang ingin naik, silakan kita ngobrol nyantai, kita belajar bersama. Jadi jangan bedakan antara saya dan Anda, kita sama-sama diperjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamun kolam ya Rabbi. Waalaikumsalam, abangku yang ganteng, sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Subhanallah. Gimana Kang Mas? Apa yang mau kita kaji, apa yang mau disampaikan untuk kita semua yang ada di room ini, baik yang ada di bawah yang masih sama-sama belajar ini, silahkan Kang Mas. Apa yang mau ditambahkan? Kalau menambah saya nggak pandai Pak Ustadz. Kalau nggak apa-apa lah, kita kan sama-sama belajar abangku. Apa kabar Pak? Keluarkanlah unek-uneknya, ganjalan-ganjalan. Ganjalannya nggak ada ganjalan nih Pak Ustadz, tapi yang apa yang Pak Ustadz sampaikan. Alhamdulillah. Karena kita alhamdulillah kita semua ini udah menjadi titipan, dunia ini hanya sementara sih kan gitu. Sementara yang kekal itu kan di akhirat katanya, apakah begitu Pak Ustadz kan gitu. Jadi karena hubud dunia ini terlalu melekat di dalam diri, terlalu melekat di dalam rasa, pikiran, dan hati terkadang terganggu juga ini. Karena melihat, mendengar, menyaksikan sesuatu kejadian-kejadian yang di muka bumi ini, terkadang bukan takut mati Pak, cuma sedikit ini Pak Ustadz. Kematian itu apakah kita memang harus kita minta atau memang harus dijemput atau bagaimana sih? Apa Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan kematian versi kepahaman manusia, Kang Mas ya. Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bicarakan selama ini kematian itu kematian versi pemahaman manusia. Apa yang dimaksud kematian versi pemahaman manusia? Manusia memahami kematian hanyalah kematian raga, iya kan? Yeah. Padahal kita ini sudah mati di sisi Allah, meskipun kita raganya belum mati, tapi hatinya sudah mati. Wong sudah mati kok takut mati? Mati. Ya enggak? Selama ini hati kita kan mati, ya kan? Selama ini ya hati mati, hati yang mati. Menurut hati Allah kita hati yang mati itu maknanya, hati yang mati itu hanya kematian orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah. Maka dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hati yang tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena manusia sudah menyerupai Tuhan di dalam dirinya, ya kan? Logikanya begini, Kang Henry. Kita semua umat manusia, terutama orang-orang yang beragama dan bertuhan, pasti meyakini bahwa aku Abdul Halim, Anda Henry adalah makhluk, ya enggak? Tapi kalau kajian ini enggak Pak Ustadz kan gitu. Kalau kajian tidak berkata dan bersuara lagi gitu.
Karena semua gerak kan di alam ini tidak bergerak satu kaum, dan seluruh alam di muka bumi ini dan ruang dan waktu itu semua dikuasai oleh Allah, kan begitu sih? Nah, itu kan hanya kata-katanya. Namun realita praktek di dalam hati kita yang gerak, kita masih mengaku-akui aku yang gerak, ya enggak? Enggak sih, kalau saya enggak sih Pak Ustadz. Kalau saya, mudah-mudahan ya, pasti ya. Karena kita tanpa macam contoh kita berkata-kata ini tanpa seizin Allah saya nggak bisa berkata sih. Berarti Saya ya, berarti apapun yang Anda katakan berarti kan tidak ada yang salah. Alhamdulillah Pak Kiai, Pak Ustadz. Berarti Anda sudah tidak mengandung salah dan dosa, ya tidak? Alhamdulillah Pak, itu cuma di situ kan apakah ada rahasia atau enggak sih gitu kan gitu. Saya juga karena di zat Maka itu dari kan, itu di zat itu kan, di zat itu Pak Ustadz kan, bahwa di zat itu kan rahasia kita, di antara rahasia kita sama Allah gitu. Maka tuh pandang yang banyak pada yang satu gitu, pandang yang satu pada yang banyak. Begitu Pak Kiai, Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau sudah duduk di situ berarti maksum, sudah tidak bisa faksa wal mungkar lagi. Namun bila masih ada faksa wal mungkar pasti takut dengan kematian. Berarti masih belum selesai, masih ada ketakutan, berarti masih ada nar, api di dalam dadanya, berarti masih di dalam lembah salah dan lembah dosa. Itulah yang dimaksud orang yang kufur kepada Tuhannya. Gitu Kang Mas. Jadi intinya bila sudah enjoy, selesai sudah. Nah, cuma gini Pak Ustadz. Nanti kalau saya bicara ada sesuatu yang tidak berkata dan bersuara lagi dalam beribadah Pak Ustadz enjoy kan gitu. Di situ cuma ada Nur Muhammad gitu sih gitu. Tanpa geraknya malaikat Jibril kan begitu. Semuanya Allah melalui malaikat Jibril ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Sudah Pak Kiai, lanjut. Kepahaman kita semua termasuk saya selama ini, Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf, ya tidak? Berarti yang bisa bicara dan bisa menulis huruf kan masih manusianya Kang Mas. Apa bedanya manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi makhluk selama ini yang tidak bisa berhuruf dan tidak bisa bersuara? Sebenarnya yang berhuruf, yang bersuara itu Tuhan, bukan manusia. Yang tidak berhuruf dan tidak bersuara lagi itu seperti apa sih kalau pemahaman Pak Ustadz? Itu sebenarnya manusia yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Wong manusianya tidak ada. Apakah bisa bersuara dan berhuruf barang yang tidak ada? Berarti kita mematikan ya. Berarti di situ ya, bukan. Itulah salah paham kita selama ini. Seolah-olah Allah itu tak bersuara dan tak berhuruf. Berarti sampai kapan kita jadi Tuhan terus di dunia ini, ya kan? Ya disiksa terus, ya kan? Tapi gini Pak Ustadz Enjoy, maksudnya tidak berkata dan tidak bersuara dalam arti itu bahasa kias sih, gitu, bahasa kias. Dalam kias itu sebenarnya kita mau gimana ya? Anggaplah saya mau mengamati gitu, siapa diri kita sebenarnya. Selamat datang Kang Tom, sehat selalu, bahagia selalu.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak Kang Hendri, tadi dilanjutkan. Jadi sebentar terputus ini, terkadang terputus. Iya, iya. Tapi pada intinya begini, kepahaman seluruh umat manusia selama ini terbentur kepada Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf. Manusia mengimani, meyakini yang bisa menulis huruf, yang bisa bersuara hanya manusia. Ya tidak? Berarti sesungguhnya yang tak bersuara dan tak berhuruf itu sesungguhnya manusia, bukan Allah. Kalau Allah tak punya suara, tak punya huruf, bagaimana mungkin Allah dikatakan Allah Maha berkalam? Ya Allah wujud kidamakum. Watul yawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyan kudrat iradat ilmun ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Wujud itu sifat Allah apa sifat makhluk Kang Mas? Itu sifat makhluk selama ini, wujudnya makhluk, dahulunya makhluk, hidupnya makhluk. Kenapa? Karena makhluk sudah menyerupai Tuhan selama ini, ya enggak?